رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب وبعد حلول الحدث العامي ويليك رسول موجه فمي إذا الكريم تجلى باسم منتقم من جودك تدركها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى كريم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وفي حكاية إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه وكان سبب توبته أنه كان يوما من الأيام خرج إلى الصيد فنزل منزلا وبسط سفرة ليأكل الطعام فبينما هو كذلك جاء غراب وأخذ من السفرة خبزا بمنقاره وطار في الهواء إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Akhyar, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingok, kamerawan kita Bapak Abdul Hai, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, imam sholat subuh kita selama bulan Ramadan, Al-Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Bapak Namin Setiawan, Bapak Rojali, Bapak Marzuki, Bibzel Al-Munawar, Bendahara Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Bakhtiar, komandan lapangan kita Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Andi, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusmerli, Bapak Kelly, Bapak Haji Danang, Bapak Hasan Sabu. Udah cukur Bang Hasan? Belum? Oh belum lebaran lagi Bang Hasan. Dan seluruhnya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari ke-26 daripada bulan suci Ramadan. Taklim kita berakhir nanti di hari Rabu tanggal 28 Ramadan. Ya, itu yang terakhir. Karena ini malam 26, saya kembali mengingatkan Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu untuk menghidupkan Ramadan di malam-malam ganjil. Dan malam berarti malam ke-27. Seorang sahabat Ka'ab pernah berkata, kata beliau, sebenarnya sahabat Ibnu Mas'ud itu tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kata dia, Lailatul Qadar itu terjadi paling sering di tanggal atau di malam 27 Ramadan. Tapi dia tidak mau menginformasikan kepada kita. Kenapa? Dia khawatir kalian ini akan memfokuskan diri beramal hanya di malam itu. Kalau diinformasikan, warga Masjid Jami' Nurul Hidayah, bahwa sudah dipastikan malam Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Saya yakin malam pertama, malam kedua, malam ketiga sepi. Benar nggak? Fokus di malam 27, ramai malam 27. Ya. Apalagi kalau diinformasikan bahwa Lailatul Qadar itu datang di malam pertama, nggak diinformasikan aja penuh, ya. Nah, apalagi diinformasikan. Karena itu saya informasikan bahwa nanti malam kembali kita akan mengadakan iktikaf di masjid ini, Masjid Nurul Hidayah, yang insya Allah karpetnya udah baru sekarang, ya. Tapi belum selesai pengerjaannya, masih ada kekurangan. Dan dalam hitungan-hitungan, Ibnu Abbas mengatakan secara matematika huruf Lailatul Qadar ada 9. Kalimatnya diulang 3 kali. Kalau 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, maka malam Lailatul Qadar insya Allah malam 27. Kenapa saya informasikan masing-masing ada pendapat? Biar kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil atau 10 daripada malam terakhir di bulan suci Ramadan. Biar kita banyak utamaan. Karena datangnya malam Lailatul Qadar hanya di bulan suci Ramadan dan hanya sekali dalam setahun. Tahun depan dia datang lagi. Kalau kita nunggu tahun depan khawatir. Nah, khawatir aja ya. Ramadannya masih ada, nama kita ada, cuman orang yang kagak ada. Tuh, khawatir. Karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarah Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Wa fi hikayatin, dalam satu hikayat Ibrahim ibni Adham rahmatullahi alaihi. Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi yang dia hidup sebelum jadi seorang sufi atau seorang ulama. Beliau adalah orang kaya, bahkan ada yang menyebutkan dia ini raja, penguasa. Tapi karena sesuatu sebab Allah takdirkan dia meninggalkan seluruh kerajaannya, meninggalkan kekayaannya, mengganti pakaian kekaisarnya, mengganti pakaian kebesarannya, kemegahannya dengan pakaian bulu domba
atau pakaian orang-orang yang sederhana, pakaian sufi. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yauman minal ayyam. Sebab Ibrahim bin Adham ini taubat bahwa suatu hari dari hari-hari kehidupannya, kharaja ila saydi, dia pergi berburu. Memang kerjaan raja senang berburu. Berburunya itu pakai panah. Kalau kita berburunya pakai pancingan, ya, mancing ikan doang, ya. Burunya pakai panah kalau raja. Panazilan manzilan. Ketika dia berburu, dia singgah di suatu tempat. Wa yabsutu wa basata sufrata liyakula ta'am. Lagi berburu dia lapar. Kemudian dia turun, singgahlah di suatu tempat, lalu dia gelar tuh sufrah, tempat makanan. Kalau dalam bahasa Arab ini sufrah itu meja makan, ya. Meja makan. Digelar tuh tempat makanan. Lalu dihidangkan berbagai macam makanan yang dia bawa. Di situ ada pengawal-pengawalnya. Liyakula ta'am, tujuannya dia pengen makan. Karena udah lapar, udah waktunya jam makan siangnya. Sesudah dia gelar, fabainama huwa kadzalik, udah dia gelar, udah siap-siap makan, jaa burabun, datang burung gagak. Datang burung gagak. Wa akhadha minas sufrati, lalu dia mengambil sesuatu dari hidangan yang sudah siap sedia disantap. Hidangan apa yang diambil? Khubzan, yaitu sepotong roti. Makanan gagak apaan sih? Roti bukan? Emang gagak makan roti? Makan roti nggak gagak? Gagak lapar kan dia. Ada daging di situ, ada ikan, makanan yang lain, tapi yang diambil roti sama si gagak ini. Ya. Ini gagak dari mana nih suka rotinya? Dari Eropa, ya. Bimin karihi, dia ambil dengan cakarnya. Ya, mungkin gampang kali ya, lebih gampang roti diambil ketimbang daging kali ya. Nah, makanya kalau pakai daging itu udah dimasak dagingnya, lengket nanti cakarnya, makanya diambil roti. Wa qara fil hawa, kemudian dia terbang. Habis ngambil roti dia terbang. Fata'ajjaba Ibrahim, ini bukannya marah Ibrahim, bukannya nyumpahin. Fata'ajjaba, kagum sama banget burung dadak ini. Dan juga heran, kok dari sekian banyak makanan yang diambil sepotong roti gitu. Wa raqiba farsahu, karena dia itu merasa aneh dengan tingkah laku si burung ini, kemudian Ibrahim bin Adham mengejar. Dia naik raksahu, farsahu, yaitu kuda. Dia naik kudanya dan mengikutinya, zahaba ila khalfit tayr, mengikuti burung itu dari belakang. Itu burung terbangnya diikutin. Karena di padang pasir gampang ngawasinnya, ya enggak? Gampang, kecuali di sini susah ngawasinnya. Kenapa? Banyak pohon. Ya. Itu burung terbang dengan cepat, diikuti dari belakang oleh Ibrahim bin Adham. Burungnya lari kemana? Ternyata dia lari ke gunung. Hatta sa'idal ghurabu ila jabal, sehingga tuh burung pergi ke sebuah gunung. Dia naik tinggi, ya, karena burung bisa terbang gampang naik ke gunung. Wa ghaba an aini Ibrahim, sehingga hilang dari pandangan Ibrahim bin Adham. Ini kehilangan jejak, ya, kehilangan jejak ini Ibrahim bin Adham. Karena dia cuma ngelihat dari jauh, nih burung naik ke gunung. Fa sa'ida Ibrahim aydan al-jibal,
Kemudian Ibrahim naik juga tuh ke gunung, tetapi mengendarai kuda lewat jalan yang bisa dilalui kuda. Sampailah dia di gunung, ya. Untuk ngapain? Di Thalabil Ghurab, untuk mencari burung gagak yang bawa makanannya, yaitu sepotong roti. Udah ketemu tuh dengan burung itu. Fara'a min ba'id dzadikal ghurab. Dia ngelihat dari jauh aja. Dari jauh burung itu ngelakuin apa? Dilihat dari jauh. Tapi penasaran. Itu burung sedang melakukan apa? Makanya dideketin. Falamma dana Ibrahim taral ghurab. Ketika Ibrahim bin Adham itu mau mendekati burung itu, ngelihat nih burungnya ngelihat taral ghurab, burungnya terbang pergi menjauh dari Ibrahim bin Adham. Tapi yang dilihat Ibrahim bin Adham itu sesuatu yang aneh. Kenapa? Ternyata di situ ada rajulan masdudan bil habli. Ada seorang pemuda yang tangannya diikat dengan tali. Mudtaji'an alal qana. Dia tidur telentang. Kalau kata Haji Hussein, jangan pernah tidur telentang, karena tidur telentang bisa mengakibatkan kematian. Benar nggak bisa? Ya. Tidur telentang bisa menyebabkan kematian. Saya bilang sama anak saya, ya Dubi, aku kalau tidur telentang mulu, hati-hati bisa mati, gitu kan? Emang Kak? Kakaknya bilang, pahamin kalimatnya. Lah, kata Abi kan tidur telentang. Iya, tidur sambil nelentang atau tak. Tidur sambil melentang. Ya. Tang itu kan alat ya, besi ya. Ya, tidur sambil telentang bisa menyebabkan kematian, kata Haji Hussein. Ya. Jadi dia tidur telentang. Falamma ra'a Ibrahim dzalika rajul, dan ketika Ibrahim melihat tuh orang lagi, seorang anak muda diikat, nah, timbul rasa iba. Kemudian dia bebaskan tuh ikatannya, ya, dan nanyain. Dia tanya, apa yang terjadi pada kamu? Kenapa bisa di sini? Kenapa bisa di sini? Lalu diceritakan. Kata dia, inni kuntu tajiran. Saya ini seorang pedagang sukses. Ya. Fa akhazani quta'ut thariq. Tapi saya dibegal di tengah jalan. Di tengah jalan dibegal. Dan seluruh barang dagangan saya diambil sama itu begal. Sebenarnya waqataluni, mereka itu hendak membunuh saya, tapi kagak jadi. Dia cuma mengikat saya dan membuang saya di tempat ini. Dan saya ini sudah berada di sini selama 7 hari. Ini saya baca ini biar kita. Selama 7 hari. Setiap hari itu burung gagak bawain makanan sama saya. Seperti kemarin kita cerita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya untuk memberi rizki. Kalau binatang saja dikasih rizki sama Allah, apalagi manusia. Sampai Imam Zahidi menguji bagaimana cara Allah memberikan rezeki. Sama dengan orang ini. Orang itu nggak bisa berdaya. Bagaimana mau makan? Tangannya diikat, kakinya diikat, tidak bisa jalan, apalagi lari, tidak bisa mencari makanan. Tapi dengan izin Allah, dia masih bisa makan. Dengan cara apa? Bantuan dari burung gagak. Burung gagak setiap hari ngambil roti-roti orang, termasuk rotinya Ibrahim bin Adham. Begitu dia udah ambil, dia datang kepada orang tersebut, lalu dia berada di dadanya. Wa yajlisu ala sadri, lalu tuh burung gagak selalu duduk di dadaku. Wa yaksilu khubza, dia pecah-pecahin tuh apa tuh rotinya, ya.
dengan cakarnya dan meletakkan khubza itu, roti itu tepat di mulut saya. Jadi dia bisa makan disuapin nama burung gagak gitu. Kata dia, wa ma tarakanillahi tarakani Allah jai'an. Allah tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan lapar selama 7 hari. Karena setiap hari dikasih makan sama burung gagak. Melihat kejadian itu merasa kagum untuk Ibrahim bin Adham. Timbul pemikirannya, kalau begitu rizki itu memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana pun caranya pasti diatur. Dengan sebab kejadian ini, kata pengarang kitab ini, Ibrahim bin Adham tobat. Dia tinggalkan seluruh kekayaannya. Dia kasih kekayaannya kepada orang lain. Punya budak, dia bebaskan budaknya. Pakaian kemegahannya dikasih orang. Dia cuma pakai pakaian satu-satunya, pakaian dari bulu domba yang sering dipakai oleh para sufi. Sangat sederhana, karena dia punya keyakinan rizki ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dia tobat, dia menuju Mekah untuk beribadah ke Mekah. Dan ibadah ke Mekah itu dia nggak bawa bekal apapun. Padahal orang kaya kan dikasih orang, dia tinggalin bekalnya. Dan nggak bawa kendaraan, nggak bawa kuda, jalan aja. Sampai di Mekah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sudah disebutkan, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita belum sampai seperti itu. Iman kita belum sampai seperti itu, sehingga kita setiap tahun pasti punya baju baru. Ya, apalagi dekat Lebaran, tiap mau dekat Lebaran pasti beli baju baru. Baju yang lama masih ada, beli lagi. Baju yang lama belum dikasih orang, beli lagi. Sehingga numpuklah baju kita di rumah. Nah, sama tuh sama kita kayak begitu dah. Kalau Ibrahim bin Adham tidak. Orang-orang sufi tidak seperti itu. Dia cukup pakai dengan pakaian yang dia punya. Kalau dia punya rezeki di siang hari 20.000, makan cukup 10.000, maka 10.000-nya buat orang. Ntar makan malam gimana? Tungguin aja. Kalau dapat dia beli, kalau enggak ya udah. Kalau kita tidak. Yang untuk sebulan ke depan kita udah punya. Ya, kita tabung tuh. Ya, itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang memiliki keimanan, ketawakalan kepada Allah yang cukup tinggi. Namun jangan merasa, oh kalau gitu iman saya kurang. Tidak. Tetap iman kita bagus, cuma memang cara berpikir kita yang berbeda. Ya, cara berpikir kita yang berbeda. Kalau seandainya orang semuanya seperti Ibrahim bin Adham atau seperti sufi-sufi, ya, ketika kita punya duit 20.000, belanjain 10.000 kasih orang. Lalu kalau seandainya saya misalnya nih DKM, yuk nyumbang buat di karpet, lah siapa yang nyumbang, siapa yang beli? Nah kalau kita nggak punya duit gitu kan. Dan alhamdulillah karena bapak-bapak, ibu-ibu nyimpen duit di rumah, ya kan, nyimpen duit di rumah. Begitu DKM masjid mengajak ngumpulin duit buat di karpet, diambil di tabungannya sehingga terbelilah karpet. Jadi semuanya ada manfaatnya. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya nggak lama-lama karena memang ada pengumuman dari Haji Husein. Pengumumannya katanya penting hari ini ya. Hari ini pengumumannya penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan untuk saya pribadi dan juga pada umumnya. Saya ingatkan kembali ntar malam untuk melakukan i'tikaf di sini, dan itu adalah malam terbaik. Sebaik-baik orang yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar adalah memberikan kegembiraan kepada sesama. Kalau ada yang mau nanggung buka sahur bersama, hebat. Kalau ada yang mau nanggung sahur bersama, hebat. Kenapa?
karena dinilai itu pahalanya sedekahnya 83 tahun 4 bulan. Kalau nggak ada ya kita patungan sahur bersama. Kalau nggak mau juga ya udah sahur di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kecil. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilman wa rahmah. Allahumma zidna ya wa shahada wa rahiya wa salama. Wa barakah wa taufiq wa hidayah fi dini wa dunya wa akhirah. Allahumma jahil fatiha wa zil fatiha ya fatiha amma tasawwaf ya man ya'ti ya bi wa yarham. Ya bala ya Allah, ya bala ya Rahman, ya bala ya Rahim. Tawahum ya subhanallah wa ta'ala ya salam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan berkah buat semuanya.